Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. 2-1 kita berhasil mengalahkan Palmeiras dan melaju ke semifinal. Pertarungan yang sangat sengit tadi pagi. Gue baru bisa bikin video malam hari karena banyak kegiatan, jadi harap maklum guys. Tapi gue akan bahas siapa saja yang bermain dengan Ciamik di pertandingan quarter final hari ini dan bagaimana kita harus menilai para penggawa baru kita, Joe Pedro, Liam Delap, kira-kira seperti apa permainannya di pertandingan kali ini. Jangan kemana-mana, gue bakal bahas full di video kali ini dan juga meng-highlight pertandingan yang dimainkan oleh Estevao, pertandingan terakhir dengan seragam Palmeiras sebelum dia berganti seragam menjadi pemain Chelsea. Simak videonya sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Gue juga menyediakan super thanks buat kalian yang mau mengapresiasi kerja keras gue untuk membuat konten. Silakan aja, ada tombol super thanks di bawah, langsung klik aja guys. Kita mulai aja videonya. Come on Blues. Yes, pertandingan 1-2 berhasil dimenangkan oleh Chelsea melawan Palmeiras ya. Pertandingannya sangat sengit. Walaupun Chelsea menguasai pertandingan ya, 63% penguasaan bola dan shootnya hampir 19 kalau nggak salah ya. Walaupun Palmeiras nggak banyak melakukan ancaman ke gawang Chelsea, tapi pergerakannya juga cukup membuat gue deg-degan ya. Tapi untungnya lini bertahan Chelsea bekerja dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Walaupun kita kebobolan ya, satu dari skema-skema aneh dan seperti biasa kebiasaannya Robert Sanchez yang tidak bisa menghalau bola-bola seperti itu. But anyway, akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan ini dan kita melaju ke partai semifinal dan akan melawan Fluminense ya di pertandingan semifinal. Um, Pertandingan sebenarnya berjalan sangat baik ya di awal-awal pertandingan. Bagaimana Chelsea menguasai bola di menit ke-16 dari set up play dan build up yang dilakukan oleh Trevor Chalobah berhasil dimanfaatkan oleh Cole Palmer menjadi gol ya lewat pergerakannya yang sangat kreatif yang bisa mengecoh dua defender dari Palmeiras dan berhasil melesakkan bola melalui placingnya di posisi sebelah kiri gawang ya. Gue seneng banget melihat bagaimana Cole Palmer bisa bereaksi di dalam pertandingan ini dan banyak pembahasan juga mengenai selebrasi Cole Palmer yang menghampiri Tosin ya di bench karena menurut Cole Palmer Tosin adalah salah satu senior yang membantu dia di masa-masa sulitnya di beberapa bulan ke belakang ya. Dan itu harusnya bisa menjadi contoh buat para senior lain di Chelsea ya. Dan gue berkali-kali bilang di video gue sebelumnya bahwa Tosin ini udah sangat matang dan dia bisa menjadi salah satu pemain yang menurut gue punya impact di musim depan ya. Setelah satu sama di menit 53, Enzo Maresca sangat reaktif. Dia langsung mengganti dua pemain yang kurang jalan ya di babak pertama yaitu Nkuku dan Liam Delap. Dan akhirnya dengan pergantian pemain itu debutnya Joe Pedro berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik menurut gua ya. Dan akhirnya dengan set up play dari corner ya, set piece yang kita berhasil jalankan, terjadi gol bunuh diri oleh Agustin Giai di menit ke-83 ya. Jadi di menit ke-83 ada bola yang digerakkan oleh Malo Gusto ya. Crossing yang harusnya tertuju untuk para striker tapi karena banyaknya pemain kita di posisi opposite box ya atau kotak penalti lawan sehingga terjadi scrimmage dan akhirnya gol bunuh diri itu terjadi dan 1-2 skor bertahan sampai menit 90 dan kita berhasil menang dan melaju ke partai semifinal di Club World Cup 2025 ya.
Ada beberapa pemain yang gue kurang puas, tapi kita akan bahas aja. Kita mulai aja dari goalkeeper. Untuk posisi goalkeeper Robert Sanchez, gue akan kasih box kuning di pertandingan kali ini ya, karena nggak banyak shoot yang terjadi ke gawang Chelsea. Terus juga kita bisa menghalau semua pergerakan menuju ke final third-nya, menuju ke semua pergerakan menuju ke lini bertahannya Chelsea ya, bagaimana mewahnya lini bertahan kita di pertandingan kali ini. Tapi satu yang gue agak bingung dengan Robert Sanchez yaitu tendangan dari Estevao yang bisa berhasil em, terjadi gol ya di menit ke 53. Walaupun Enzo Maresca mengatakan bahwa dia happy Estevao bisa melakukan atau mencuri gol ya di pertandingan kali ini, tapi gue sangat menyayangkan kenapa Robert Sanchez tidak bisa menghalau bola seperti itu, karena menurut gue itu bola yang seharusnya bisa dihalau oleh seorang top goalkeeper ya, tapi ternyata itu membuktikan bahwa Robert Sanchez ini, jangan terlalu berharap guys terhadap Robert Sanchez ya, dan semoga dia bermainnya selalu baik ya. Tapi ya kita melihat gol seperti ini dia tidak bisa menghalau. Semoga tidak terjadi lagi lah ya. Dan karena itu gue akan memberi dia box kuning di pertandingan kali ini. Untuk backline 4 di sebelah kiri Marco Correa seperti biasa bekerja sangat impresif di pertandingan kali ini ya. Workload-nya luar biasa. Dan di pertandingan kali ini Marco Correa sangat fokus untuk menjaga lini bertahannya Chelsea ya. Bagaimana dia stay di posisi zona bertahan Chelsea untuk memutus serangan atau aliran bola yang terjadi di area tersebut ya dari para pemain Palmeiras, karena kita tahu speed, skill dan kemampuan para pemain Palmeiras ini kalau dikasih ruang bisa sangat berbahaya untuk lini bertahannya Chelsea. Dan gue sangat impress terhadap workload dan bagaimana Marco Correa bisa memanfaatkan seluruh skill yang dia punya ya untuk memaksimalkan potensi dan performanya di pertandingan kali ini ya. Dan dia solid banget, dia mengajarkan Estevao bagaimana Chelsea melakukan defense ya. Estevao sangat kewalahan ditempel oleh Marco Correa ya, dan dia berhasil menciptakan 92 touch di pertandingan kali ini dengan 96 sukses pass. Dan itu menurut gue catatan yang sangat impresif untuk seorang left wing ya. Seperti biasa, Marco Correa akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Liva Colwill dan Trevor Chalobah bermain dengan sangat-sangat dewasa, sangat matang ya. Dan mereka berdua mampu membaca permainan ya, reading the game-nya dengan sangat baik. Bagaimana Liva Colwill ini bisa menghalau seluruh pergerakan para pemain Palmeiras. Dan Trevor Chalobah juga bisa menghentikan jalur passing ya dan build up play yang dimainkan oleh para pemain Palmeiras. Dan menurut gue itu menjadi salah satu modal penting buat musim depan ya. Bagaimana para defender kita ini terlihat cukup matang di Club World Cup 2025 ini ya. Ada Tosin, Badiashile, Liva Colwill, Trevor Chalobah, dan Wesley Fofana yang gue berharap bisa segera pulih dan kembali lagi beraksi untuk Chelsea ya. Kalau 5 center back kita fit dan kita tahu bagaimana keahlian Enzo Maresca bisa mentwist atau turn around para pemain yang cedera, yang tadinya cedera ya, injury prone, sampai akhirnya bisa konsisten dan menampilkan permainan top performnya seperti Reece James, Romeo Lavia di musim lalu ya. Dan gue berharap semoga Wesley Fofana di awal musim depan sudah bisa main dan kembali lagi ke top performnya dan membantu Chelsea untuk memenangkan trofi di musim depan ya. Buat gue, dua center back ini akan gue kasih box hijau, terutama Trevor Chalobah yang bermain sangat impresif menurut gue ya. Bagaimana dia bisa melakukan build up sebagai seorang ball playing defender, memberikan assist ke Cole Palmer ya, sehingga terjadi gol di menit ke-16. Dan bagaimana mereka bisa mengisi ruang-ruang kosong yang terjadi ya dari build up play-nya Palmeiras, dan itu menurut gue sangat impresif dan sangat membantu tim untuk menjaga lini pertahanannya tetap solid di pertandingan kali ini ya. Luar biasa.
Malo Gusto, ini yang gue rindu dari Malo Gusto, permainan menyerang yang dia tampilkan di Palmeiras ini. Dia maju ke depan, dia melakukan passing, dia melakukan shooting, crossing, dan membantu serangan ya, overload di posisi kanan. Wow, itu sesuatu yang sudah lama banget gak gue lihat dari Malo Gusto di pertandingan kali ini. Dan kelihatannya dengan permainan sistem melebar yang dimainkan oleh Enzo Maresca ini, Malo Gusto punya banyak ruang yang bisa dieksploitasi di skema yang baru ini ya. Dan gue berharap semoga performa Malo Gusto ini bisa konsisten ya dan bisa kembali lagi menjadi Malo Gusto yang kita kenal 2 musim lalu ya, bagaimana dia bisa beraksi dan membantu serangan. Di pertandingan kali ini sendiri Malo Gusto sangat fokus maju ke depan walaupun dia melakukan overlap, tapi dia tidak pernah ketinggalan untuk melakukan transisi saat defense ya, dan itu menjadi salah satu catatan baik juga buat Malo Gusto di pertandingan kali ini. Ehm, dan dia bermain dengan sangat efektif menurut gue, bagaimana dia membaca permainan, dan itu sebuah progres yang baik ya, perkembangan yang baik dari seorang Malo Gusto, dan gue berharap dia bisa konsisten menampilkan permainan terbaik ya untuk musim depan ya. Box hijau buat Malo Gusto. Dua midfield kita, Enzo Fernandez dan Andre Santos. Ini Andre Santos juga akhirnya bisa melakukan debutnya ya setelah Reece James dikonfirmasi cedera pada saat warming up. Akhirnya Andre Santos dimasukkan ke dalam starting line up dan berhasil melaksanakan tugas dengan sangat baik menurut gue ya. Enzo Fernandez seperti biasa udah gak diragukan lagi, dia sudah bisa menerjemahkan dengan sangat fluent keinginan Enzo Maresca. Dia bermain lebih melebar lagi di posisi kanan ya, jadi memiliki kesempatan untuk melakukan scanning yang lebih luas lagi, dan dia juga kelihatannya berhasil menciptakan ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh teman-temannya ya. Karena permainan melebar di sistem Enzo Maresca yang sekarang ini menurut gue jauh lebih efektif ya, jauh lebih baik lagi. Karena ini membuat para pemain bisa melakukan banyak opsi dengan ruang-ruang yang terjadi ya. Jadi akan banyak pilihan passing atau build up play yang bisa dimainkan oleh seorang Enzo Fernandez di pertandingan ini ya. Dan itu terbukti performanya terus membaik, dan menurut gue Enzo Fernandez ini akan menjadi salah satu kunci di musim depan ya, bagaimana dia bisa berperan dengan sangat baik untuk memimpin lini tengah Chelsea. Box hijau buat Enzo Fernandez. Andre Santos ini yang gue suka, mendapatkan koinsiden kesempatan untuk tampil ya di pertandingan kali ini, dan dia bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Andre Santos berhasil melakukan 90% success rate guys di debutnya, di full debut ya klub World Cup 2025 ini. Sangat bisa menjaga balance tim saat tim melakukan transisi serangan atau defense. Dia bergerak di posisi tengah, tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur. Dan Andre Santos ini menjadi seorang pemain jangkar ya, yang bisa menjadi stopper juga di posisi tengah, dan juga build up play ya, motor serangan yang menurut gue bagus banget. Karena memang skill passingnya juga udah gak diragukan lagi ya. Dan dia tidak merasa grogi sedikit pun bermain dari menit awal. Menurut gue tuh luar biasa. Modal penting buat Andre Santos bersaing di Chelsea ya, untuk mengamankan posisinya di lini tengah musim depan ya. Box hijau buat Andre Santos. Nah, di posisi serang ya, attacking, itu kita punya Kuku, Palmer, dan Pedro Neto. Menurut gua dari Kuku dulu, gua akan memberikan Kuku box merah di pertandingan kali ini karena dari menit awal sampai menit ke 50-an ya, Kuku ini gue nggak melihat ada impact sama sekali. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah dia tidak bisa menerjemahkan permainannya Enzo Maresca, atau memang dia sudah males-malesan main di Chelsea ya. Tapi apapun itu, sangat disayangkan kesempatan yang terjadi ya. Dari starting line up dia tidak bisa memaksimalkannya dengan baik. Sehingga menurut gue impactnya sangat-sangat minim ya, bahkan tidak terlihat ya. Bahkan Kuku ini kehilangan 5 possession guys di pertandingan kali ini. Jadi memang impactnya ini cukup negatif untuk tim ya. Untungnya di menit ke-54 Enzo Maresca langsung melakukan pergantian ya.
Dan masuk Madueke yang menurut gue juga permainannya cukup baik di pertandingan kali ini ya. Box merah buat Kuku. Biasa dia akan menjadi salah satu pemain andalan kita di musim depan ya, dan hopefully dia bisa segera menemukan konsistensinya ya, dan bagaimana dia merayakan kemenangan itu juga sempat dibahas di beberapa media ya. Dia berhasil comeback lagi dari permainannya yang sempat mandek ya, menemukan desak di beberapa bulan lalu. Akhirnya setelah final Conference League dia berhasil membalikkan keadaan dan menemukan kembali performa terbaik ya. Dan yang gue suka bagaimana Cole Palmer ini kelihatannya sudah menemukan lagi fit in play-nya ya. Dia bermain sangat melebar hampir di seluruh lapangan ya, dari sisi kiri dan kanan, tapi most of the position dia bermain di posisi kanan atas ya, di final third. Dan ya itu, dengan adanya posisi melebar ini otomatis lini serang Chelsea dan Cole Palmer memiliki banyak opsi untuk melakukan variasi serangan ya, dan itu gue sangat senang banget dengan sistem baru Maresca ini. Dan hopefully ini akan sangat berguna ya, dan bisa dimodify sesuai dengan kondisi atau keadaan lawan yang kita temui di setiap pertandingan ya. Box hijau buat Cole Palmer. Pedro Neto, wow, workload-nya sangat tinggi. Bagaimana dia bisa memenangkan duel-duel di pertandingan kali ini ya, walaupun masih dalam kondisi berkabung akibat meninggalnya Diogo Jota ya, salah satu rekannya di Portugal. Gue juga turut berbelasungkawa untuk fans Liverpool. Gue respect terhadap Diogo Jota dan semoga dia menemukan ketenangan abadi di atas sana ya. Dan you'll never walk alone Diogo Jota. Pedro Neto berhasil membuat standar work rate untuk attacker itu cukup tinggi menurut gue ya, dan itu harusnya bisa dicontoh nanti oleh Gittens ya, yang udah dikonfirmasi malam ini, diumumkan bahwa dia sudah resmi menjadi salah satu pemain Chelsea. Dan Pedro Neto ini memiliki standar work rate yang menurut gue bagus banget ya, bagaimana dia bisa, kalau tidak berimpact terhadap serangan, dia akan melakukan impact terhadap defense ya, bagaimana pressingnya, bagaimana dia bisa memenangkan duel-duel di lini depan yang cukup impactful menurut gue ya, karena itu bisa berubah menjadi kesempatan untuk melakukan counter attack, dan itu dengan sangat konsisten selalu dilakukan oleh Pedro Neto ya, sepanjang musim kemarin dan sepanjang Club World Cup ini. Dan menurut gue Pedro Neto ini juga pemain yang punya skill bagus ya untuk melakukan cutting inside ke dalam dengan dribblingnya yang begitu cepat dan fisiknya yang begitu kuat. Gue hanya berharap semoga Pedro Neto bisa melakukan crossing yang lebih efektif lagi ya, supaya bisa memberikan umpan untuk Liam Delap ya, sehingga dia bisa engage untuk melakukan gol atau menyerang gawang lawan ya. Karena sejauh ini dari 4 cross yang dilakukan oleh Pedro Neto hanya berhasil 2 kali ya, dan dua-duanya tidak menjadi gol. Dan semoga nanti di musim depan masalah ini bisa tepat terselesaikan sehingga kita bisa menambah lagi variasi serangan ya. Box hijau buat Pedro Neto. Next kita ada Liam Delap. Ini juga gue merasa cukup khawatir ya, sudah beberapa pertandingan dia tidak mencetak gol. Bahkan di pertandingan kali ini 0 shoot on goal guys, dan itu adalah warning buat Liam Delap ya. Semoga dia bisa segera memperbaiki permainannya, style of play-nya, dan dia bisa link up juga dengan para pemain ya, entah itu Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto atau siapapun. Semoga dia bisa segera memecahkan kebuntuan ini ya. Tapi sayangnya di pertandingan semifinal dia tidak akan main karena terkena akumulasi kartu. Jadi yang akan main adalah Joe Pedro ya menurut gua, atau Nicholas Jackson, kita nggak tahu, nanti kita lihat aja. Tapi yang pasti Liam Delap ini harus segera menemukan permainan terbaik ya, kalau nggak dia akan tenggelam ya dengan kegagalannya seperti para nomor 9 sebelum-sebelumnya ya. Dan menurut gua
Di pertandingan kali ini Liam Delap akan gue kasih kartu merah ya, karena nggak ada impactnya, tidak ada shoot on goal ataupun shoot off target ya di pertandingan kali ini. Hanya memiliki 10 touch dan itu juga tidak memiliki impact apapun ya. Gue berharap semoga Liam Delap ini bisa segera menjawab keraguan ya. Jangan sampai review gue terhadap Liam Delap yang gue bilang bahwa dia belum siap bermain di kasta tertinggi Liga Inggris itu benar-benar terjadi ya. Gue nggak berharap itu benar-benar terjadi ya. Oke, untuk pemain substitusi Joe Pedro dan Madueke akan gue kasih box hijau dua-duanya ya. Sangat impactful. Joe Pedro hanya masuk kurang dari 40 menit bisa menciptakan 2 shoot. Dan itu menurut gue jauh lebih baik dari Liam Delap yang memiliki 0 shoot ya. Dan bagaimana impactnya Joe Pedro ini di dalam membangun serangan juga bisa langsung terlihat ya. Instant impact, dan itu modal yang sangat baik buat Joe Pedro di musim 25-26 ya. Dan Noni Madueke juga sama, bermain sangat agresif ya. Cutting inside yang terjadi, shootingnya juga. Menurut gue Madueke punya impact positif di pertandingan kali ini ya. Walaupun dia sedang santer diinformasikan akan bergabung ke Arsenal, tapi gue menghargai kemampuan dan performance-nya yang dia berikan yang terbaik di pertandingan kali ini ya. Box hijau buat Joe Pedro dan Madueke. Enzo Maresca seperti biasa sangat reaktif ya. Keputusannya juga menurut gue cukup tepat guna. Bagaimana seorang Enzo Maresca ini membangun skuad Chelsea yang sekarang, dan kelihatannya sistem yang dia pakai, formasi dan cara bermainnya itu sekarang sudah cukup matang ya, seperti yang dia inginkan. Hanya saja kita berharap semoga goalkeeper yang kita punya ini bisa memaksimalkan posisinya ya dalam bertahan sehingga tidak terjadi kebobolan yang mudah dan berbahaya buat Chelsea ya. Menurut gue Enzo Maresca secara setup game sudah cukup baik ya. Walaupun gue agak khawatir saat Reece James dimainkan di posisi midfield, tapi akhirnya diganti dengan Andre Santos, dan gue berharap semoga Enzo Maresca melihat kejadian ini dan lebih mempertimbangkan Andre Santos untuk bermain di posisi tengah daripada memaksakan Reece James ya berada di posisi tengah. Walaupun kita tahu Reece James juga punya kemampuan dan dia punya nilai positif, yaitu shooting dari jarak jauh yang kadang sangat dibutuhkan saat bermain melawan tim-tim low block. Tapi gue lebih happy kalau Reece James dimainkan di habitatnya, yaitu di posisi right back ya. Karena itu akan lebih efektif, lebih efisien, dan mungkin lebih meminimalisir kemungkinan dia untuk cedera ya. Karena permainannya dia sudah hafal betul dan dia bisa tahu bagaimana dia mengatur serangan dan defense di posisi right back. Secara man management menurut gue sudah cukup bagus ya, bagaimana Enzo Maresca bisa memainkan para pemainnya di posisi-posisi yang menurut gue udah cukup baik ya. Bagaimana dia melakukan modifikasi pergerakan dari Enzo Fernandez yang lebih melebar, Cole Palmer yang lebih melebar, yang akhirnya bisa berimpact terhadap performanya. Dan dengan masuknya Joe Pedro ini juga kemungkinan akan ada sedikit modifikasi lagi dari build up play di posisi lini depan ya, karena permainan antara Liam Delap dan Joe Pedro ini pasti akan sangat jauh berbeda ya. Dengan adanya Joe Pedro ini kita akan lebih fluent. Mungkin permainannya akan mirip-mirip seperti saat kita memainkan Jackson, tapi gue berharap permainan Joe Pedro ini jauh lebih baik ya daripada Jackson. Substitution tentu sudah sangat baik menurut gue ya, bagaimana dia mengganti Kuku dan Liam Delap sehingga memiliki impact, instant impact ya di pertandingan kali ini, dan kita bisa mendapatkan gol kedua dari gol bunuh dirinya pemain Palmeiras ya. Menurut gue Enzo Maresca di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau ya. Luar biasa Enzo Maresca. Nah ini dia guys, rate the player versi gue. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen kira-kira siapa yang harusnya dapat box hijau, siapa yang masuk box kuning, dan siapa yang masuk box merah. Apakah Liam Delap ini memang harusnya masuk ke box merah atau dia seharusnya masuk ke at least box kuning? Coba kasih alasan kalian di kolom komen di bawah ya. Kita berhasil melaju ke semifinal ya, akan melawan Fluminense
akan melawan ex-kapten tim dan mungkin bisa dibilang legend ya, Chelsea, Thiago Silva. Bagaimana Thiago Silva memimpin Fluminense ini sampai ke semifinal Club World Cup 2025 ini luar biasa ya. Kelas memang kapten itu ya. Gua akan bahas itu di video preview ya, mungkin sebelum pertandingan. Jadi pantengin terus channelnya Bridge of Blue. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di video gue berikutnya. Buat kalian yang baru join dan suka sama video ini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube juga makin cinta sama gue dan support kalian akan sangat berarti buat gue ya. Tetap dukung Chelsea di Club World Cup 2025. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.